Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heronovis. Kali ini kita akan memasuki materi matriks, materi matematika wajib kelas 11 semester kasar. Adapun pokok bahasanya akan kita bahas adalah yang pertama tentang transpose matriks, yang kedua kesamaan dua buah matriks, dan yang ketiga adalah operasi matriks. Operasi yang ini dibatasi tentang penjumlahan dan pengurangan matriks saja. Oke, kita menuju yang pertama, transpose matriks. Apakah transpose matriks? Transpose matriks adalah suatu matriks baru yang diperoleh dari suatu matriks awal dengan mengubah elemen baris menjadi elemen kolom. Jadi, jika matriks A, misalnya diketahui matriks A mempunyai urdu M baris kali N kolom, maka matriks A transpose, lambangnya adalah A dipangkatkan dengan T kecil, adalah transpose matriks A yang berurdu kebalikannya, yaitu N baris dikali M kolom. Sebagai ilustrasi disampaikan sebagai berikut. Misalnya diketahui matriks A 2, 3, 5, 9, 8, 4, maka dari matriks A itu kita transpose menjadi barisnya di sini adalah angka 2, 3, 5 ya. Di sini baris kita ubah menjadi apa? Kolom. Jadi kolomnya 2, 3, 5. Kemudian yang baris kedua 9, 8, 4 kita ubah menjadi kolom kedua 9, 8, kemudian 4. Ini matriks A yang semula berurdu 2 kali 3 ya, ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian setelah ditranspose menjadi 3 kali 2. Sudah paham ya tentang transpose matriks. Kemudian misalnya ada pengertian matriks simetris. Matriks simetris itu adalah suatu matriks dengan elemen matriksnya sama dengan elemen matriks transposnya. Jadi jika suatu matriks itu jika ditranspos hasilnya sama dengan matriks asli, itu namanya adalah matriks simetris. Kemudian sifat-sifat transpose matriks adalah yang pertama, jika matriks A ditranspos kemudian ditranspos lagi akan menghasilkan matriks A saja, matriks aslinya. Sifat yang kedua, jika matriks A ditambah matriks B kemudian hasilnya ditranspos, hasilnya adalah sama dengan matriks A ditranspos ditambah matriks B ditranspos. Kemudian yang ketiga adalah jika matriks A transpos dikalikan dengan suatu bilangan skalar K, maka hasilnya adalah K dikali A transpos, jadi skalarnya tetap ya. Kemudian yang keempat adalah jika matriks A dikali matriks B dikali kemudian hasilnya ditranspos, hasilnya adalah kebalikannya ya. Jadi akan menghasilkan matriks B transpos dulu dikalikan dengan matriks A transpos. Ingat, jangan sampai terbalik, khusus sifat nomor 4. Untuk lebih memudahkan belajar, diberikan suatu contoh. Ini misalnya, buktikan bahwa A transpos ditranspos lagi menghasilkan matriks A. Matriks A-nya adalah 2, 3, 5, bawahnya 9, 8, 4. Ketika kita transpos, maka barisnya berubah menjadi kolom. Jadi
Ini baris 2, 3, 5 berubah menjadi kolom 2, 3, 5. Kemudian baris kedua 9, 8, 4 menghasilkan kolom kedua 9, 8, 4. Kemudian dari A transpose kita transpose lagi ya, sehingga diperoleh yang semula barisnya 29 ini berubah menjadi kolom 29. Kemudian yang barisnya 38 berubah menjadi kolom 38. Kemudian yang barisnya 54 berubah menjadi kolom 54. Dan ini tidak lain dan tidak bukan sama dengan matriks aslinya ya, matriks sama ini. Sehingga apa? Sehingga terbukti. Kita ke materi selanjutnya, yaitu kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks tersebut sama dan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Jadi kata kuncinya adalah ordonya harus sama dan juga elemen yang bersesuaian letaknya itu juga harus sama. Misalnya di sini diketahui matriks A 5A bawahnya B1. Kemudian matriks B 5, 2 bawahnya 3A1. Jika matriks A sama dengan matriks B, berapakah nilai A dan B? Kita samakan, ini posisi letaknya harus sama dengan angka yang sama ya, elemennya jadi 5 sudah sama dengan 5, letaknya pun di ordo atau di elemen 1, 1. Kemudian ini 1 sudah sama letaknya dengan matriks B1 ini, sehingga diperoleh matriks A nilainya akan sama dengan 2. Kemudian nilai B elemen ini akan sama dengan 3A, sehingga diperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 kali A. A-nya tadi sudah ketemu 2 ya, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Sudah paham? Bukan? Mudah ya? Selanjutnya ada ilustrasi kedua tentang kesamaan matriks. Ini ya, diketahui matriks 1 akar x kuadrat min 4x min 4 bawahnya 5, 2 sama dengan matriks 1 akar 8 bawahnya 5, 2. Tentukan nilai x. Untuk mendapatkan kesamaan matriks tersebut, nilai 1 sudah bersesuaian dengan 1, jadi kita bisa hilangkan. 5 juga sudah bersesuaian dengan 5, 2 sudah bersesuaian dengan 2, sehingga diperoleh akar, ini ya letaknya di baris pertama kolom kedua, akar x kuadrat min 4x min 4 akan sama dengan akar 8, ini tandanya sama dengan ini ya, sehingga diperoleh akarnya kita bisa hilangkan seperti ini atau sama-sama dikuadratkan juga boleh. Diperoleh x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 8. Kemudian 8-nya kita pindah ke kiri sini ya, jadi berubah jadi min 8, sehingga diperoleh x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x min 6 kali x plus 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 2. Itu ilustrasi contoh untuk kesamaan matriks. Selanjutnya materi yang ketiga adalah operasi aljabar pada matriks. Untuk pertemuan kali ini saya batasi operasinya adalah tentang
penjumlahan dan pengurangan pada matriks dulu saja. Syarat utama dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks adalah matriks tersebut harus mempunyai ordo atau ukuran baris dan kolom yang sama. Ingat, ordonya harus sama ya. Jadi kalau ukurannya berbeda, matriks tersebut tidak dapat dioperasikan penjumlahan ataupun tidak dapat dioperasikan pengurangan. Jadi ordo, ukuran baris dan kolom harus sama. Misalnya di sini diketahui matriks A 2, 3, 5, bawahnya 1, 4, 2. Ini ukuran matriksnya berapa? Di sini ukuran matriksnya adalah 2 dikali 3 ya. Kemudian matriks B 5 min 3 1, bawahnya 0, 2, 4. Ini juga mempunyai ukuran matriks berapa? 2 baris dan juga 3 kolom ya. Ini 2 kali 3. Yang pertama kita akan mencari transpos. Transpos masih ingat ya tadi? Nah, transpos adalah dari baris kita ubah menjadi apa? Kolom. Ini ya, kolom. Jadi baris pertama diubah menjadi kolom pertama. Kemudian diperoleh matriks A transpos adalah 2, 1, bawahnya 3, 4, bawahnya 5, 2. Kemudian B transpos juga dengan cara yang sama, diperoleh dari baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Diperoleh B transpos adalah 5, 0, bawahnya negatif 3, 2, bawahnya 1, 4. Itu untuk mengulangi tentang transpos. Bagaimana jika dijumlah? Yang C, matriks A ditambah matriks B. Diperoleh matriks A tadi 2, 3, 5, bawahnya 1, 4, 2. Matriks B 5, negatif 3, 1, bawahnya 0, 2, 4. Kita cara menjumlahkan adalah elemen yang letaknya sama 2 dengan 5 kita bisa dijumlah, diperoleh 2 tambah 5. Kemudian elemen pada baris pertama kolom kedua kita jumlah juga, diperoleh negatif 3 ditambah negatif 3. Kemudian baris pertama kolom ketiga kita tambah sehingga diperoleh 5 ditambah 1. Sedangkan untuk baris kedua kolom pertama ada angka 1 dan angka 0. Kita tambah 1 tambah 0. Kemudian ada angka 4 dan angka 2. Kita tambah 4 tambah 2. Kemudian ada angka 2 dan angka 4. Sehingga diperoleh 2 tambah 4. Kita jumlahkan seperti biasa, diperoleh hasil matriksnya adalah 7, 0, 6, bawahnya 1, 6, 6. Itulah operasi penjumlahan. Bagaimana operasi pengurangan? Sama. Ini misalnya diketahui ditanyakan A transpos dikurangi B transpos. A transposnya tadi kita sudah cari ya, di atas di poin A. Kemudian B transpos juga diperoleh pada poin B. Tinggal dikurangi dari elemen yang bersesuaian. 2 kurangi 5, ketemulah dia negatif 3. Kemudian 1 kurangi 0, ketemulah dia 1. 3 kurangi negatif 3, jadinya dia 6. Kemudian 4 kurangi dengan 2, hasilnya 2. Kemudian 5 kurangi 1, hasilnya 4. Terakhir adalah 2 kurangi 4. Diperoleh hasilnya adalah negatif 2. Itulah operasi pengurangan dan penjumlahan pada matriks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.